bahkan lebih kejam daripada pembunuhan. Karena seperti yang selalu kita lihat di luar sana, orang yang terkena fitnah, yang difitnah, bahkan bisa sampai bunuh diri. Tanpa kita sadari ibu-ibu, ghibah itu sering muncul dalam obrolan sehari-hari. Dengan alasan apa? Alasannya itu bercanda, kita berbagi cerita, atau sekedar meluapkan emosi kita kepada seseorang, bahkan menceritakan keburukan orang lain. Padahal perbuatan ini itu sangat dilarang dalam Islam. Meskipun yang dibicarakan itu benar memang adanya. Itulah yang kita sebut ghibah. Dan Allah Subhanahu wa taala juga telah berfirman di dalam Al-Qur'an, Quran surat Al-Hujurat ayat ke-12, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Nah, ayat ini mengingatkan kita bahwa ghibah itu bukanlah dosa yang kecil, ibu-ibu. Perumpamaan yang Allah Subhanahu wa taala gunakan ini sangat keras agar kita benar-benar berpikir sebelum membuka lisan kita dalam menceritakan keburukan orang lain. Baik ibu-ibu, saya rasa sampai di sini kajian kita pada hari ini. Semoga apa yang telah kita sampaikan ini dapat bermanfaat dan bisa ibu-ibu sampaikan kepada orang lain. Akhirul kalam, subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bu Muri. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. Sampai jumpa di minggu ke depan. Mungkin tahu nggak, anak saya itu adalah bagus, akhlaknya, tahfiz lagi. Aduh, sayang banget aku sama dia. Alhamdulillah ya Bu ya. Insya Allah. Tapi nggak kayak anak ibu itu loh. Kenapa dengan anak saya? Kok ibu nyatu anak saya tiba-tiba? Lihat aja bajunya kayak ketat gitu. Apalagi jilbabnya digini-giniin gitu. Itu kayak moralnya kurang sih. Ibu tuh nggak bisa langsung menilai anak saya kayak gitu. Anak saya belum tentu karena pakaiannya kayak gitu. Dia itu juga kayak perempuan di luar sana lagi, dia masih menjaga batasan, menjaga aurat, dan dia nggak berkomunikasi sama laki-laki. Ya saya sih mendukung aja pas pakaian anak saya. Ya, saya ngasih tahu aja sih Bu. Gak apa-apa. Maaf ya Bu kalau begitu. Gak apa-apa kok Bu Celi, itu saling mengingatkan aja. Iya, tapi perlu diingat anak saya lebih baik gitu ya. Ya sudah sih. Ayo bisa aja. Iya Bu, duluan ya Bu. Duluan ya Bu. Bu Ina, kayak nggak perlu deh terlalu dipikirin apa yang tadi diomongin Bu Celi. Tapi saya kesel loh Bu, dia tuh nggak tahu anaknya gimana, tapi dia tuh ngomong anak saya tuh kayak seakan-akan anak saya tuh nakal banget Bu. Padahal anak saya nggak kayak gitu Bu, saya tahu anak saya gimana. Iya Bu Ina, tapi lebih baik kita tetap sabar aja ya. Baik, terima kasih ya Bu. Saya duluan ya Bu Ina. Panas sekali lah kayak ini. Bu Ibu, Bu, kok nggak pergi pengajian sih Bu tadi? Iya, dari pengajian ya? Iya, tadi saya dari pengajian, terus ada Kerja saya lagi nggak boleh biasa. Alah, Ibu selalu bilang nggak boleh, padahal pengajian tuh sering loh Bu, tapi Ibu nggak pernah ada. Enggak, nanti deh nanti. Gimana pengajiannya? Seru sih Bu, tadi ceramahnya juga mantap, ustazahnya juga baik. Ustazahnya siapa sih? Ustazah Morin loh. Oh, Masya Allah. Iya, tadi sama Ibu Ceni juga, Ibu tahu nggak? Yang ngomongin anak saya Bu. Ngomongin apa? Dia ngomongin anak saya tuh, dia bilang gini Bu, dia bilang anak saya tuh pakaiannya nggak terjaga, nggak gitu. Padahal anak saya masih pakai jilbab loh Bu. Iya. Tahu nggak? Kami kemarin lihat Yaya itu diantar cowok peluk-peluk. Iya, dijemput lagi. Dia pakai bajunya tak sembrono. Iya, di rumah pakai bajunya panjang. Iya, iya. Keluar ganti baju. Ya ampun. Oh iya, Ibu lihat. Itu di depan gang situ dia ngantar Yaya tuh tak akan berani sampai rumah dia. Iya kan? Bahaya loh kayak gitu, bisa-bisa. Aduh Ibu, boleh gitu ah. Jaga mulutnya, kita punya anak perempuan loh. Saya mah punya anak cowok. Anak saya perempuan, makanya saya nggak berani ngomongin anak
Iya, takut kejadian kayak Amit, amit, tapi mamanya itu gak tahu aja kelakuan anaknya di luar sana tuh ngapain. Iya, terus yang penting jangan sampai anak kita kayak gitu ya, jangan gitu. Dan kita juga nggak boleh ngomongin anak orang, ya kan? Bu Ceni. Bu Ani, mau kemana? Saya ada cerita loh, Bu. Nah, cerita apa tuh, Bu? Tadi tuh, Masuk sedikit. aduh, saya ini mau belanja loh, Bu, sebenarnya. Oh, ya Udah udah. di sini aja lah, Bu. Oh, ngomong aja. Jadi tuh, Hmm. tadi kan saya lewat deket musola. Nah, itu ada ibu-ibu gosip gitu, ibu-ibu rumpi lah biasa. Ya. Terus dia bilang gini, Hmm. anak ibu itu sering pulang malam, terus boncengan sama laki-laki, terus pakaiannya juga ketat-ketat gitu, Bu. Siapa yang ngomong gitu? Ibu-ibu rempong itu lah, ibu-ibu rumpi itu. Emang Bu sendiri ngeliat anak saya keluar dari sana pakai pakaian kayak gitu? Huh? Enggak sih, Bu. Tapi ibu-ibu rumpi itu emang selalu kayak gitu, Bu. Anak-anaknya tuh selalu dijelekin gitu lah. Emang bener ya anak saya gitu? Ini harus tanyain sama Yaya ini. Iya. Makasih ya, Bu. Ya udah, kalau gitu saya balik dulu ya, Bu ya. Saya mau ini belanja soalnya. Hmm. Oke. Kalau ada gosip. Oke, boleh, Bu. Oke, yuk duluan ya, Bu. Ya, Assalamualaikum. Hati-hati, Bu. Ya. Yaya, sini kau nak. Dia Fitri nikah. Kenapa sih, Bun? Kamu tuh ya, Ibu dengar gosip dari tetangga sebelah sana. Dari Bu Dina, dari Bu Ani. Kamu itu ya, pakaian udah bagus dari rumah sampai sana kau buka semuanya. Apa maksudmu coba? Mana bukti? Iya, orang-orang gosip apa nggak malu Ibu? Ibu tuh selalu mikirin reputasi Ibu aja ya. Ibu tuh gak pernah mikirin perasaan aku. Ibu didik kamu biar kamu jadi anak soleha, jadi tahfiz. Ibu ngedidik kamu dari kecil sampai dewasa biar kamu apa? Jadi seorang tahfiz, jadi seorang muslimah yang baik. Jadi apa sekarang kelakuanmu? Semuanya ngomongin kamu, malu Ibu, malu. Ibu tuh mikirin perasaan Ibu aja. Kenapa Ibu gak pernah mikirin perasaan aku? Ibu tuh mikirin reputasi Ibu aja dari kecil sampai sekarang. Aku tuh jadi bahan untuk banggain Ibu aja. Kenapa jadi alat? Emang aku ini anak atau alat kebanggaan Ibu? Emang kamu ada pernah bilang kamu nggak suka? Kamu terima-terima aja kan? Karena emang ini tekanan Ibu. Emangnya salah Ibu mau anak Ibu jadi manusia yang baik? Emang salah? Ibu tekanin semuanya ke aku. Ini tekanan Ibu karena gitu. Jadi semuanya salah Ibu atau bukan? Emang salah Ibu. Semuanya salah Ibu. Karena ini tekanan Ibu. Yaya! Dia! Dia! Yaya! Halo, Assalamualaikum Bun. Rani udah pulang. Gimana bulannya? Bunda lagi masak loh untuk kita makan. Mau masak apa?
masak telur. Kamu pasti lapar kan? Mau makan? Iya. Bunda masak telur. Kamu pasti lapar kan? Nanti habis masak kita makan bareng-bareng ya. Sempat makan juga sih di kampus. Gimana kuliahnya tadi? Baik kok, cuma ya mau aja gitu lah, pusing dikit. Duh, kasihan Bunda. Tapi Rani, Bunda mau pesan. Kamu itu sebagai perempuan harus jaga diri, jaga sikap. Kamu sama ini belum ada yang mengecewakan Bunda. Jangan sama kayak anak tangga sebelah ya. Karena kemarin Bunda diomongin sama tangga sebelah, dia bilang kamu itu suka jalan pakai baju aneh-aneh lah. Padahal kamu nggak kan kayak gitu kan? Ya, jadi kamu Bunda nggak minta yang lain-lain. Bunda cuma kamu jadi orang yang baik, jadi anak perempuan yang bisa jaga diri. Itu aja Bunda mintanya ya. Semoga kamu sukses ke depannya. Amin. Iya. Nanti kita makan bareng-bareng ya. Makan ya. Iya, oke. Bunda masak dulu ya. Bu Mori, maaf saya datang siang-siang gini mendadak ke rumah Ibu Mori. Iya, Papa mau buat ini. Ada apa ya? Saya tuh pengen curhat gitu Bu Mori. Iya, Ibu. Tetangga kompleks ini pada ngomongin anak saya gitu Bu. Mereka bilang anaknya Bu Jenny gini, anaknya Ibu gini. Saya malu sebenarnya anak saya dengan itu. Saya udah banggain anak saya Tafis, anak saya muslimah yang berpakaiannya agamis, tapi aku ngelakuin itu. Pergi sama cowok kan, orang-orang pada liatin ibu itu ibu Rita, ibu Nisa, mulutnya cocok saja gibahin anak saya. Itu saya harus gimana Bu? Ibu Jenny tenang dulu ya. Sebenarnya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Sekarang ini Yaya itu di fase masa remaja, Ibu Jenny. Memang mungkin hati orang tua mana yang tidak akan kecewa jika anaknya seperti itu. Kalau kita lihat lagi yang terjadi sekarang, Bu Jenny tenang dulu ya. Semua pasti ada jalannya. Allah juga tidak pernah menutup pintu taubat, Ibu Jenny. Pasti akan ada kesempatan Yaya bakalan berubah, Ibu Jenny. Tapi kita harus menunggu waktu, Ibu Jenny. Tapi saya sebagai ibu gimana ya Bu cara mendidiknya? Dia udah pergi dari rumah sekarang Bu. Gimana cara saya buat balikin dia ke rumah ini gimana Bu? Dia udah nyalahin saya Bu masalahnya. Saya bingung. Ibu Jenny tenang dulu ya Ibu. Ibu pernah tidak mendengar kata Ibu bahwa pintu yang pernah ditutup dengan kuat itu pasti bakal ditutup kembali. Sejauh apapun dia seperti itu sikapnya, kelakuannya, dia pasti akan tetap sadar kan Ibu. Untuk saat ini Ibu Jenny sebagai orang tua, mungkin kita memang harus lebih banyak berdoa supaya dia bisa menjadi lebih baik, Ibu. Makasih ya Bu Mori. Saya udah nggak tahu lagi mau ngadu ke siapa. Suami udah nggak ada. Ibu pasti bakalan ada jalan. Makasih ya Bu. Doain saya ya Bu. Doain anak-anak saya ya Bu. Makasih ya Bu. Kalau itu saya izin pamit dulu ya Bu. Iya, Ibu Jenny, semangat ya Ibu Jenny.
iya.